Halo Mbak Rini, Pak Andri juga. Tes. Semangat pagi Mbak Septi. Semangat pagi juga Mbak Rini. Suaranya jelas ya Mbak? Tes. Semangat pagi juga Pak Andri Santoso, Mbak Wardini juga, Mbak Nurul Agustina. Sambil nunggu teman-teman yang lain bisa dicolek-colek mitranya. Mbak Nelly, waalaikumsalam, semangat pagi juga. Suaranya sudah jelas ya teman-teman, karena di sini hujan, jadi mungkin sinyalnya nggak stabil. Oke, suara oke. Oke Pak. Ya, selamat pagi semua. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Mbak Yuliatin, semangat pagi juga. Mbak Dwi Ida Hermawati, semangat pagi juga dari Kendal. Oke. Mbak Ina dari Kendal hadir. Oke, terima kasih semua. Mas Zainal, jelas Mbak? Ya Mas. Oke. Sudah jelas. Yang lain bisa dicolek ya. Mbak Risa, waalaikumsalam, semangat pagi juga dari Sidoarjo. Ya, Mbak Aini juga, semangat pagi. Sinyalnya nggak stabil lagi. Oke, udah 28. Dari Kulon Progo hadir Mbak Tazmia, oke. Maaf Mbak telat, ya baru dimulai Mbak Mia. Maaf teman-teman, sinyalnya masih muter-muter ya tadi. Ya macet Mbak, karena di sini tadi habis hujan, jadi sinyalnya nggak stabil. Kita langsung mulai saja ya teman-teman. Mumpung sinyalnya ini sudah bagus lagi. Oke, sudah 31, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Nurul Arifah, pemegang stokis K2709, alamat saya Jepara. Dan sebelum saya mulai, terima kasih, salam hormat saya kepada upline tercinta saya, Mbak Heni Kurnia selaku upline sponsor saya, Mbak Bella Rustini, Mas Zainal Effendi, Mas Herman Santoso, Pak Heru Pardono almarhum. Terus juga ada Bapak Munir Hadi Murtana, Bapak Sindu Sugito, dan juga guru besar kita Bapak Bonaventura Adinugroho, dan juga Bapak Muasanto Ali, serta Bapak Agung Setiawan. Dan juga terima kasih kepada seluruh tim panitia FKS 513 yang telah memberikan kesempatan kepada saya, sehingga pada pagi hari ini bisa mengisi di KDI Fokus Online 2. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau mengikuti acara pada pagi hari ini ya. Masih semangat teman-teman semua? Oke, semangat terus ya. Ini masih nanti malam juga ada materi lagi, terus selanjutnya juga masih ada lagi. Jadi tetap semangat ya. Oke. Jadi di sini saya akan bercerita pengalaman saya dari awal gabung di NASA sampai saat ini ya. Oke.
Jadi dulunya itu saya seorang karyawan counter ya. Dulu saya karyawan counter yang bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi dulunya itu saya gabung sama kakak saya sendiri, Mbak Heni Kurnia. Salam dari saya, Mbak Heni Kurnia. Itu sekaligus kakak kandung saya yang saat ini juga sudah stokis, pemegang stokis K2545. Jadi dulu itu Mbak Heni itu daftar dari Mbak Bella Rustini, kenalnya dari Facebook. Setelah saat itu Mbak Heni bilang ke saya, Mbak saya mau daftar NASA, Dek saya mau daftar NASA gitu. Terus saya bilang gini, Mbak janganlah, takutnya itu bisnis yang kayak MLM yang suka nguntungin atas, terus produknya juga takutnya abal-abal gitu. Jadi saya larang Mbak saya saat itu. Tapi lain waktu Mbak saya saat itu sudah daftar tapi tidak izin dulu sama saya, karena biasanya Mbak saya itu izin terus saya setuju apa enggak gitu. Setelah daftar, Mbak saya bilang, Dek saya sudah daftar gitu. Dan karena saat itu saya belum yakin, jadi Mbak saya mengajak saya mengikuti home sharing di rumah Mbak Tini, Mbak Bella Rustini di Jepara. Dan saat itu juga saya masih belum paham ya tentang bisnisnya, dan saya mencoba mengikuti home sharing, dan saat itu saya belum member tapi saya ikut hadir. Dan di situ juga saya dijelaskan sedikit demi sedikit tentang bisnis NASA. Saya saat itu langsung gabung. Tapi karena saya belum punya uang, jadi saya pinjem 200.000 ke kakak saya, Mbak Heni Kurnia. Dan setelah saya gabung, itu saya niatnya cuma pengen coba-coba teman-teman. Cuma coba-coba karena saat itu saya menekuni sebelum NASA itu bisnis online shop, jualan baju, terus jilbab dan lain sebagainya. Setelah saya gabung NASA, saya memutuskan untuk berhenti jualan jilbab, baju dan lain sebagainya. Karena menurut saya kalau kita berbisnis dicampur-campur ya, kayak all shop gitu, terus kita juga ada NASA, nanti kita bingung. Nanti juga uangnya dibagi-bagi ya. Modalnya terbagi-bagi. Ya, the power of home sharing, Mas Zainal. Iya, betul sekali. Saya daftar itu karena dari pertemuan tadi akhirnya saya daftar member gitu ya. Terus akhirnya saya sudah jadi member sebagainya. Terus saat itu juga sebelum saya jual, saya juga jadi pemakai dulu teman-teman. Jadi saya nggak mau jual produk yang kalau saya belum memakai sendiri. Jadi saya takut kalau orang yang membeli atau konsumen saya itu nanti protes dan nanti bisa membahayakan konsumen lain. Jadi saya pakai dulu, kalau saya sudah cocok baru saya jual. Maaf ya, sinyalnya muter lagi teman-teman. Ya, tadi sinyalnya masih muter-muter. Ya, tadi sampai saya jualan produk ya. Jadi saat itu saya fokus ke penjualan produk karena saya mentalnya masih mental jualan saja. Jadi belum memikirkan bisnisnya itu seperti apa dan belum pengen mengembangkan gitu ya. Jadi yang saya pikirkan waktu itu bagaimana supaya saya bisa menjual produknya. Mas Wanto, selamat pagi, Kota California. Oke, terima kasih Mas Wanto. Macet-macet Mbak. Iya Mbak, tadi sinyalnya muter-muter ya karena tadi cuacanya kurang mendukung. Oke, lanjut ya. Jadi saat itu saya masih fokus ke penjualan dan masih belum begitu banyak jaringan yang di bawah saya ya. Mbak, gambarnya agak blur. Mungkin karena sinyal ya. Ini saya sudah berusaha untuk mencari sinyal. Ya, semoga ini sinyalnya nggak macet lagi.
Dari HS jadi ikut gabung. Iya betul Mbak, karena saat itu saya kurang mantap, jadi saya diajak untuk mengikuti HS. Putus-putus suaranya. Halo? Sudah nggak putus-putus ya. Jadi pemakai produk dulu. Oh iya Mbak, jadi dulunya saya memang sebagai pemakai, baru saya jual biar konsumen itu merasa bisa konsultasi ke kita, terus kita juga bisa menjelaskan ke konsumen. Jadi saat itu saya sebagai pemakai, terus saya jual produknya. Kalau saya jadi pemakai, saya bisa menjelaskan ke konsumen, dan alhamdulillah saat itu baru gabung tapi laris banget, karena dulunya itu yang sering atau yang pada baru kenal itu pasta gigi ya, pasta gigi. Terus karena pada belum tahu NASA, jadi saya memperkenalkan sedikit demi sedikit, karena saat itu semoga sinyal lancar, amin. Karena saat itu saya pemakai facial cleanser, jadi saya saat itu mulai memposting facial cleanser dan memperkenalkan ke calon konsumen saat itu ya. Jadi alhamdulillah saya menjual banyak sekali facial cleanser. Suaranya Mbak, suaranya kenapa Mbak? Suaranya kecil. Kalau nggak sama headset jelas nggak Mbak? Halo, masih kecil Mbak suaranya. Tes. Halo. Suaranya sudah dengar? Halo. Sudah dengar apa belum Mbak? Suaranya masih kecil ya. Terus gimana ya? Kurang jelas Mbak tanpa headset. Kalau sama headset sudah jelas Mbak. Tes. Suara kecil Kak. Gimana? Halo, suaranya sudah muncul? Sudah oke Mbak. Oke. Kita lanjut ya, suaranya sudah oke ya. Kendala sinyal teman-teman. Jadi saya rumahnya di pelosok, jadi suaranya suaranya jadi kecil. Alhamdulillah sudah bagus. Oke. Ya, lanjut. Jadi saat itu saya fokus ke penjualan dan alhamdulillah laris banget. Saat itu facial cleanser ya sama pasta gigi. Dan setelah saya jadi pemakai dan saya jualan selama 2 bulan, itu baru dapat 1-2 jaringan ya. Dan ada pemberitahuan kalau ada seminar KDI di Jogja bulan Februari, awal Februari. Sedangkan saya saat baru gabung 2 bulan itu belum mempunyai biaya untuk ikut. Jadi saya masih mikir dulu ya. Gaji saya saat itu 15.000 di counter sehari ibu-ibu. Jadi di counter 15.000, sedangkan saat itu biaya KDI 800 dan juga transport 300.000 ya. Jadi 1 juta lebih. Akhirnya saya 1 bulan sebelum pendaftaran. Saat itu kalau nggak salah awal Januari berangkat KDI, ya awal Januari. Sebelum daftar saya gimana ya dapetin uang 1 juta sedangkan gaji saya nggak nyampe segitu gitu. Terus saya bilang ke mbak saya sama ibu saya, kalau memang bisnis NASA itu jalan kita, karena keluarga saya itu benar-benar minus ya. Karena
bapak saya sudah nggak ada, dan yang membiayai semua itu ibu saya, sedangkan saya saat itu baru lulus SMA. Jadi saya masih saat itu masih minus banget. Jadi saya cuma gini sama ibu dan kakak saya. Nanti awal tahun ada seminar KDI. Bismillah, saya mau daftar, Bu, sama Mbak. Doain saya kalau memang bisnis ini jalan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Bismillah, semoga ini jalan kita gitu. Jadi saya memantapkan diri untuk ikut, padahal saat itu benar-benar minus, nggak ada uang, tapi saya cuma bilang saya daftar Mbak gitu. Jadi saya daftar KDI dengan biaya 800.000, tapi saya belum mempunyai uang sepeser pun. Dan dalam hati saya gini, bismillah, kalau niat baik pasti hasilnya nanti akan baik. 1 bulan itu saya nabung, saya jualan, benar-benar jualan, saya share sana sini, saya promosi sana sini, dan alhamdulillah selama 1 bulan bisa terkumpul 1 juta. Dan awal tahun itu saya alhamdulillah bisa berangkat KDI di Jogja, diantar sama Mbak Bella Rustini saat itu ya. Dan di sana itu 3 hari 2 malam benar-benar digembleng dari pagi sampai malam, dan di hotel juga. Jadi karena saya dari desa, jadi agak katrok teman-teman. Baru pertama kali masuk hotel, jadi agak katrok. Terus setelah saya ikut selama 3 hari 2 malam, saya di sana gini, saat menerima materi, alhamdulillah 1 juta bagi saya itu tidak seberapa dengan materi yang saya dapatkan. Padahal ini materinya luar biasa. Saat itu saya bilang kayak gitu teman-teman. Jadi dalam hati, alhamdulillah saya nabung selama 1 bulan tidak sia-sia. Bisnisnya luar biasa, digembleng benar-benar di sana. Terus yang saya sukai juga dari NASA itu apa? Di NASA tidak cuma diberi ilmu, diberi bekal buat bisa mempunyai bisnis besar atau bisa mencari uang banyak, tetapi dikasih ilmu bagaimana supaya kita bisa bersyukur teman-teman. Itu yang saya sukai, yang saya kasih plus benar-benar di NASA. Jadi dikasih cara bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bisa menyisihkan sebagian harta kita ke orang lain. Itu hal yang positif yang saya ambil dari KDI selain cara berjualan. Itu yang saya sukai. Pada saat itu dibawakan oleh Bapak Agus. Materi syukur itu benar-benar luar biasa. Dan alhamdulillah sepulang dari KDI, apa yang terjadi teman-teman? Apakah saya menyesal? Apakah saya ingin mundur dari NASA? Tidak teman-teman. Jadi setelah dari KDI, perbedaannya luar biasa. Yang dulunya saya nggak mau presentasi secara langsung, saya malu, itu berubah semuanya. Jadi karena saya di counter, jadi kan sering tatap muka sama orang ya, sering ada konsumen yang order HP dan lain sebagainya. Jadi dulu itu saya malu untuk promosi, malu ditolak, malu salah presentasi dan lain sebagainya. Tapi setelah saya ikut KDI, apa yang terjadi? Saya langsung presentasi setiap hari, setiap ada konsumen. Jadi setiap ada yang order HP, saya arahkan ke NASA. Jadi konsumen saya itu sebagai konsumen HP, juga sebagai konsumen NASA. Saya arahkan, awalnya PDKT, terus saya tanyakan rumahnya dan lain sebagainya. Setelah KDI langsung wush, bener Pak Hendri, langsung pendidikan. Setelah pendidikan benar-benar luar biasa hasilnya. Materi syukur dahsyat Mbak, betul sekali Mbak, ngena Mbak. Iya. Jadi setelah berangkat KDI itu setiap hari saya presentasi secara langsung, karena dulunya memang saya malu sekali untuk presentasi, dan saya konsumen HP itu saya arahkan ke
NASA. Saya kenalkan ke bisnis juga produknya, dan alhamdulillah banyak sekali yang tadinya cuma beli HP tapi juga beli produk NASA. Jadi selain di situ saya sebagai karyawan, saya juga sebagai bos NASA gitu ya. Jadi perbedaannya jauh banget teman-teman. Kalau diniati jadi penopang kebutuhan hidup dari bisnis NASA, betul sekali Mbak. Jadi saya sebagai karyawan itu ibarat berenang sambil minum air. Saya jualan HP sebagai karyawan, juga sebagai bos karena penjual produk NASA gitu ya. Ya, betul sekali. Di NASA tidak mementingkan dunia tapi juga mementingkan akhirat. Betul sekali ya. Nah, setelah itu saya juga mendapatkan member banyak setelah ikut pendidikan. Jadi mindset saya berubah teman-teman. Mindset saya terbuka, jadi fokus, benar-benar fokus bisnis NASA. Dan alhamdulillah setiap ada pendidikan NASA saya ikuti. Ada NDO, SMB saat itu juga di Jogja. Dan berangkat SMB pun saya nggak langsung berangkat gitu aja teman-teman. Saya juga saat itu tidak ada modal karena biaya seminar saat itu 1 juta dan transportnya sekitar 300.000. Sedangkan saya saat itu juga belum ada uang teman-teman. Tapi alhamdulillah karena niat tadi, saya bismillah daftar sama mbak saya saat itu, Mbak Heni Kurnia. Mbak Heni Kurnia berangkat SMB ke Jogja dengan tiket 1 juta dan biaya transport 300.000. Saat itu apa yang saya lakukan teman-teman? Karena saya tidak punya uang, jadi saya terpaksa meminjam teman saya. Nggak langsung dapat gitu aja, jadi meminjam dari beberapa orang ditolak, dan alhamdulillah ada teman saya yang mau meminjami. Dia percaya sama saya dan saya minjam 1 juta dan selebihnya saya punya sendiri dan langsung berangkat SMB ke Jogja. Saya sama kakak saya saat itu ya. Dan setelah ikut SMB, pulang-pulang alhamdulillah langsung bisa bayar hutang tadi. Jadi yang penting kita niatkan dulu niat baik kita. Niat belajar, nanti alhamdulillah hasilnya akan luar biasa yang didapatkan dari materi tersebut teman-teman. Jadi pulang-pulang alhamdulillah jualan, perlebar jaringan, buka jaringan itu tambah luar biasa. Jadi setelah ikut pendidikan, saya tambah aktif lagi, tambah semangat lagi, dan bisa membayar uang yang saya pinjam tadi teman-teman. Jadi asalkan kita sudah minat. Suaranya hilang. Tes. Suaranya hilang teman-teman. Tes. Masih kecil ya? Sudah jelas apa belum? Ya mungkin ini sinyalnya. Tes. Udah jelas Bu, Pak? Kita lanjut ya, semoga sinyalnya baik lagi. Oke, jadi tadi setelah ikut SMB, Alhamdulillah tadi semangatnya tambah luar biasa. Dan tadi kalau kita punya minat, niat, tekad, action, itu 4 ya, diingat-ingat. Minat, niat, tekad, action. Jadi kalau kita sudah minat sama bisnis itu, kita niatkan niat yang baik. Kalau kita sudah punya niat yang baik, kita harus tekad. Kalau kita sudah tekad, dengan cara apa tadi? Kalau kita tekad mau belajar, bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa menempuh pendidikan. Kalau kita sudah
tekad seperti tadi, kita action teman-teman. Kalau kita sudah mempunyai ilmu dari pendidikan, kita tidak action, itu sia-sia. Ya, sia-sia. Kalau kita mau action, hasil dari pendidikan itu luar biasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah mengikuti KDI Fokus ini, teman-teman mau action habis-habisan, itu nanti hasilnya akan luar biasa. Teman-teman pasti tidak akan menyangka kalau bisa sampai bisa tercapai impiannya gitu. Yang penting ada tadi tekad dan action ya. Tekad harus dibuktikan dengan action habis-habisan, betul sekali Mbak. Jadi kalau kita punya tekad, kita tidak action habis pendidikan, itu sangat disayangkan ya. Oke. Dan setelah tadi pendidikan semuanya saya ikuti, bagaimana saya supaya bisa cepat stop. Maaf ya, sinyalnya macet lagi. Ya, sinyalnya macet lagi teman-teman. Darurat Mbak. Iya betul, sinyalnya muter lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi bagaimana saya bisa stokis, karena saat itu saya belum stokis ya. Dan alhamdulillah kemarin 2019 bulan Juni kemarin, alhamdulillah lulus stokis K2709 dengan nilai terbaik. Alhamdulillah itu teman-teman. Jadi saat itu juga sebelum stokis, alhamdulillah sekarang sudah jadi stokis yang berprestasi. Alhamdulillah Mas Komandan, berkat support dari apen-apen tercinta yang luar biasa, terima kasih banyak. Jadi sebelum stokis, apakah mulus-mulus saja teman-teman? Tidak. Jadi sebelum stokis itu kan poinnya 10.000 berturut-turut selama 3 bulan. Jadi saat itu saya hampir tiap ada program reward masih dapat Mas Zainal Effendi. Alhamdulillah Mas. Jadi sebelum saya stokis itu rintangannya itu luar biasa. Jadi ibarat saya itu diuji, benar-benar diuji. Bulan pertama sudah lulus 10.000 PV, sudah naik GM. Bulan kedua itu saya benar-benar drop, kondisi saya tidak stabil. Saat itu saya nggak tahu jaringan saya poinnya berapa, itu saya nggak tahu. Jadi saya cuma pasrah bulan kedua itu. Saya cuma minta doa sama orang tua saya, sama suami saya. Saya bilang gini, Bu, minta doanya semoga bulan kedua bisa 10.000 lagi. Semoga bisa cepat stokis gitu. Terus juga saya minta doa sama suami, Pak, minta doanya semoga bulan kedua ini bisa menempuh 10.000 lagi dan bisa lanjut ke bulan berikutnya. Dan alhamdulillahnya teman-teman, saat itu saya mulai pasrah karena saat itu benar-benar saya drop kondisinya. Dan saya cuma minta doa sama orang tua, sama kakak saya, sama suami saya. Dan alhamdulillah 10.000 itu mepet banget teman-teman. 10.000 itu lebih sedikit. Doa ibu sangat penting Mbak, betul sekali. Jadi teman-teman kalau pengen fokus benar-benar di NASA, minta doa ibu, minta doa suami, minta doa mertua, itu penting sekali. Jadi saat itu mepet 10.000 lebih sedikit. Dan alhamdulillah bulan ketiga juga bisa 10.000. Itu benar-benar saya diuji saat mau ujian stokis teman-teman. Dan alhamdulillah sudah lulus jadi pemegang stokis K2709. Ya, jadi
tadi Mas Pendi nikah mungkin biaya sendiri. Ya alhamdulillah, jadi saya gabung di NASA itu sebelum nikah, dan alhamdulillah kebantu dengan saya mengikuti bisnis NASA. Jadi biaya itu ya alhamdulillah kebantu sekali ya. Setelah nikah alhamdulillah bisa stokis. Doa keluarga sangat luar biasa, betul sekali Mbak Ayu. Jadi teman-teman minta dukungan keluarga. Yang penting kita sudah meminta dukungan, meminta doa, itu luar biasa hasilnya teman-teman. Ya. Jadi setelah saya stokis, alhamdulillah, mohon maaf siap putar ulang. Iya Mbak. Ya alhamdulillah sudah stokis. Karena saya stokis itu 1,5 tahun. Jadi agak lama ya teman-teman, karena di NASA juga ada yang stokis 1 tahun sudah stokis, ada yang belum ada 1 tahun juga stokis. Jadi kalau saya stokisnya 1,5 tahun itu lama teman-teman. Jadi kalau bisa stokisnya sebelum 1 tahun, harus benar-benar dikejar. Ya, jadi kita harus ada target kapan kita mau stokis. Kalau kita punya impian tidak ditargetkan, itu nanti nggak akan tertarget ya. Kalau misal teman-teman pengen stokis, ditulis saja tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa pengen stokisnya itu. Kalau perlu ditempel teman-teman. Misal ditempel di pintu, itu bisa. Tanggal 1 Maret misal, 1 Maret 2021 pengen stokis 2021. Nah, itu bisa ditempel impiannya. Jadi harus tertarget, jangan cuma saya pengen stokis itu. Kalau ditargetkan itu cepat teman-teman. Bagaimana kita bisa tambah semangat, tambah apa ya? Kita tambah semangat, tambah cepat bisa mewujudkan impian tersebut ya. Target stokis bismillah 2021, amin. Ya, asal kita tadi minat, niat, tekad, action. Kalau kita nggak punya tekad, sulit sekali ya. Impian tertarget, betul sekali. Luar biasa Mbak, 1,5 tahun udah stokis. Jadi termasuk lama ya, karena ada yang 1 tahun sudah stokis. Impian ditempel Mbak, ya betul sekali. Kalau kita ditempel itu fungsinya apa sih? Setiap kali kita misalkan buka pintu, itu kita lihat, saya stokis 2021. Kita melihat, jadi kita sholawatin aja. Kita sholawatin, terus setiap kali kita buka pintu, kita sholawatin kayak gitu. Jadi ada doa, kita melihat, kita tambah semangat, juga kita doakan semoga cepat terkabul kayak gitu ya. Dan teman-teman, trik-trik percepatan stokis dari saya, biar teman-teman bisa cepat action, terus tambah semangatnya. Trik-trik percepatan stokis, yang pertama, teman-teman harus jadi pemakai produk 100%. Pemakai produk ya. Jadi produk yang sehari-hari kita pakai kita alihkan ke NASA, seperti make up, lipstick. Terus ada juga sekarang kan ada cuci piring itu, Sunlight. Itu kan ada Smarting ya. Maaf. Smarting. Terus juga ada Super Pel yang mereknya itu SK Sereh itu. Ya, jadi ada semua teman-teman, kita bisa alihkan ke NASA, ada sampo sana juga dan lain sebagainya. Kalau kita jadi produk pemakai 100%, kita yang pertama bisa dapat manfaatnya sendiri. Yang kedua, kita bisa presentasi ke konsumen, bisa menjelaskan langsung. Menjadi testis sendiri teman-teman. Kalau kita sebagai pemakai itu enak menjelaskannya. Kita menjelaskannya itu lebih enak ya.
nggak bilang gini, ini loh mbak katanya si ini hasilnya seperti ini. Itu beda kalau kita menjelaskan, ini mbak saya pakai hasilnya seperti ini mbak gitu. Pasti konsumen akan lebih yakin hasil tes kita daripada tes orang lain gitu ya. Ya, jadi tadi pemakai 100% ya dialihkan. Kita dapat manfaat, dapat poin, dapat bonus. Kan enak teman-teman. Yang kedua, kita mengikuti pendidikan-pendidikan yang ada di NASA. Seperti ini KDI online. Ini kan pendidikan di NASA ya. Terus misal nanti ada bootcamp juga, teman-teman juga bisa ikut ya. Smarting bukan Sunlight. Iya mbak, maaf. Tadi salah nyebut ya, Smarting. Oke. Jadi mengikuti pendidikan-pendidikan di NASA ya. Seperti KDI. Terus nanti juga mungkin ada bootcamp, tapi belum tahu tanggalnya ya. Jadi teman-teman mengikuti pendidikan semua yang ada di NASA. Karena kalau kita berbisnis, berjualan tanpa ilmu itu sulit berjalan. Mungkin bisa juga berjalan di tempat ya, gitu. Terus juga teman-teman harus manut kata upline. Apa yang dikatakan upline teman-teman harus ikuti, karena nggak mungkin upline itu menjerumuskan downline-nya, nggak mungkin ya. Pasti upline itu akan mengarahkan mitra-mitranya supaya bisa berkembang, supaya bisa cepat stokis, supaya bisa cepat berkembang, memperlebar jaringan dan lain sebagainya. Manut apa kata upline. Terus yang keempat, sering konsultasi. Jadi teman-teman itu kan punya upline ya. Semua pasti punya upline ya di sini. Jadi harus sering konsultasi. Bagaimana supaya bisnisnya bisa berkembang. Biar jaringannya, misal, Mbak, jaringan saya bulan ini kok gini ya, susah diatur dan lain sebagainya. Teman-teman bisa konsultasi ke upline, karena upline itu bisa dijadikan alat ya, tapi jangan diperalat. Beda ya teman-teman, alat sama diperalat itu beda. Kalau kita jadikan alat tadi, kita minta tolong kepada upline supaya bisa memotivasi, memberi arahan kepada kita dan juga mitra-mitra kita. Tapi kalau memperalat beda lagi. Kita menyuruh upline. Plan itu jaringan saya pada buat daftar nama. Buat daftar nama teman-teman. Daftar nama sebanyak mungkin dan dihubungi satu persatu. Jadi mungkin bisa mulai dari keluarga dulu. Keluarga ditulis namanya, jangan dikontak ya, tapi di buku ditulis sama buku dan ballpoint ya. Mungkin yang sudah punya buku kerja bisa ditulis di buku kerja. Buat daftar nama, terus nanti dihubungin ya satu persatu. Terus juga mengadakan home sharing. Itu mungkin saat pandemi kayak gini teman-teman bisa mengadakan home sharing, tapi tidak banyak orang ya, mungkin bisa beberapa, bisa bergantian juga. Jadi teman-teman bisa mengadakan home sharing. Karena apa? Home sharing itu ibarat rohnya bisnis NASA ya teman-teman. Kalau manusia tidak punya roh, otomatis dia akan mati ya. Begitu juga dengan bisnis NASA. Tanpa pertemuan, bisnis NASA itu tidak akan berkembang. Jadi pertemuan itu penting ya. Kalau kita sulit untuk belajar home sharing, itu juga akan sulit mengembangkan bisnis. Jadi misal, Mbak saya downline-nya baru 1, baru 2, nggak masalah Mbak, kita ajak home sharing. Bisa mengikuti home sharing upline, bisa mengadakan sendiri juga. Kita ajak home sharing. Misal ada 1, 2, kita ajak lah jagong-jagong NASA, tentang NASA. Yang penting kita mengarahkannya ke NASA Mbak gitu. Jadi jangan pernah takut mengadakan home sharing, jangan pernah takut untuk mengisi home sharing, itu jangan pernah ya. Karena kalau kita adanya bisa, itu kan terbiasa ya. Mulai dari terbiasa nanti lama-lama juga akan bisa. Kalau kita nggak terbiasa nanti juga nggak akan bisa gitu.
Ya, jadi teman-teman harus siap untuk mengadakan home sharing sendiri. Karena apa? Kita belajar mengajar. Kita belajar juga kita mengajar ya. Kalau kita sudah punya ilmu, sudah punya materi, kita juga harus bisa presentasi, bisa membagikan ilmu kepada downline kita gitu. Supaya downline kita juga bisa berkembang, terus ilmu yang kita dapatkan juga bisa bermanfaat, teman-teman. Upline orang yang sudah tahu jalan jadi harus dipepet terus biar nggak salah arah. Betul sekali Pak Agus. Upline core. Jadi teman-teman harus mengikuti upline core ya. Diduplikasi, jiplak-plek gitu. Diduplikasi. Jadi kita harus meniru ya, menduplikasi. Siap home sharing. Ya, harus Mbak. Gitu ya. Terus belajar untuk mengajar. Ya, itu benar sekali. Belajar untuk mengajar. Karena tidak selamanya kita sebagai downline, tapi kita juga harus bisa sebagai upline. Ya. Selalu mepet upline, Mbak. Betul sekali, Mbak. Eman-eman kalau jenengan punya upline tapi nggak dipepet, itu eman-eman sekali. Diambil sebanyak mungkin ilmunya, diresep gitu, Mbak. Ilmunya diambil sebanyak mungkin. Kalau perlu upline kemana-mana itu diikuti, Mbak. Plan saya ikut gitu. Kalau ke pendidikan plan saya ikut gitu. Belajar menjadi upline ya. Oke ya. Terus yang terakhir itu marketing langit. Jadi kalau teman-teman sudah berusaha, sudah mengikuti pendidikan, terus sudah berusaha semaksimal mungkin, jangan lupa teman-teman, marketing langit itu penting sekali. Marketing langit itu, misalkan teman-teman ada yang belum tahu marketing langit ya. Jadi menjalankan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya juga, seperti sholat malam, sholat duha, kayak gitu. Terus itu minta doa sama suami, minta doa sama istri, minta doa sama mertua, minta doa sama ibu dan ayah, buat yang masih punya ayah dan ibu. Jadi teman-teman bersyukur ya masih punya orang tua lengkap. Jadi minta doanya benar-benar, karena doa orang tua itu benar-benar diijabah luar biasa sekali. Minta doa orang tua, bapak, ibu. Kalau saya kan tinggal ibu, jadi bagaimana supaya saya dinasah itu bisa membahagiakan beliau. Jadi kalau saya dinasah gini, Bu, minta doanya semoga bisnisnya lancar, semoga saya bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman marketing langitnya juga. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ini sudah 1 jam ya. Mumpung sinyalnya masih bagus. Jadi kalau ada yang ditanyakan mungkin tentang apa bisa. Mungkin ini materinya dari saya sudah cukup ya. Pentingnya doa, betul sekali Mbak. Pentingnya doa, ibarat kita mengetuk pintu langit ya. Gitu. Yang nomor 3 tadi apa ya Kak? Yang nomor 3 itu manut kata upline Mbak. Yang nomor 3 manut kata upline. Jadi kalau kita pengen benar-benar berkembang bisnis nasanya, itu harus manut kata upline.
Cara paling mudah rekrut member. Oke. Cara paling mudah rekrut member. Jadi teman-teman tadi ya, kalau kita pengen orang lain daftar ke kita, kita harus meyakinkan diri sendiri dulu. Kita harus yakin produknya. Kalau kita yakin produknya, kita juga harus jadi pemakai. Dengan orang lain melihat keseharian kita pakai produk NASA, terus postingan kita tentang NASA juga, orang lain akan lebih mantap ke kita. Misal kita menginformasikan bisnis NASA ke dia, pasti dia akan tertarik, teman-teman. Beda lagi kalau kita dari postingannya itu campur aduk, misal bisnis NASA atau produk NASA itu dicampur sama produk-produk lain, itu nanti calon member itu akan ragu, ini nih bener member NASA atau tidak. Pasti dia akan berpikir ulang dan akan mendaftarkan diri ke orang yang mau fokus NASA gitu. Jadi intinya kita harus fokus dulu ke NASA. Kalau kita fokus, kita nanti pendekatan ke calon member, kita hubungi langsung, kita follow up juga gitu ya. Jadi lebih percaya Kak, betul sekali. Yang nomor 6 tadi apa ya? Yang nomor 6, teman-teman bisa buat daftar nama ya. Tadi yang ketinggalan nomor 6, buat daftar nama. Jadi harus fokus sama NASA. Kalau teman-teman sudah mengikuti pendidikan, terus sudah punya ilmu-ilmu tapi nggak mau mempraktekkan, nggak mau fokus NASA, ya akan lama. Jadi jangan sampai jenengan menyalahkan orang lain sedangkan jenengan itu nggak mau introspeksi diri ya. Bagaimana saya bisa closing member gitu. Sedangkan saya, misalkan saya nggak pakai produk NASA, saya jualan baju dan sebagainya jadi satu, pasti orang lain akan berpikir ini tuh member NASA atau tidak gitu. Dia akan ragu ke kita. Kalau upline stokis nggak aktif, apa yang harus kita lakukan, Mbak? Kalau upline nggak aktif, kita kan mempunyai banyak upline ya, jalur sponsorisasi. Misal upline kita atau upline sponsor kita nggak aktif, kita hubungi upline yang di atasnya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dari upline yang di atasnya lagi gitu. Karena jalur sponsorisasi itu kan banyak sekali ya. Apalagi sekarang itu informasinya lebih luas. Ada FKS itu yang memberikan informasi-informasi bisnis NASA itu banyak sekali ya. Jadi kita wawasannya itu lebih lengkap gitu ya. Belajar presentasi dengan mengadakan HS, betul sekali Mbak, kita belajar presentasi gitu tadi ya. Jadi tadi ya, kita jangan takut, Mbak upline saya nggak aktif dong, saya nggak aktif juga, jangan sampai seperti itu. Kalau upline nggak aktif, bagaimana kita bisa aktif, bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita di NASA? Karena impian kita bukan tergantung upline kita, tapi tergantung pada diri sendiri ya, bukan tergantung pada upline kita. Upline itu ibarat perantara ya, sedangkan kita upline-nya itu ada banyak sekali jalur sponsorisasi ya, gitu teman-teman. Airlinernya cantik. Iya Mbak, airliner dari NASA. Konsultasi di jalur sponsorisasi, betul sekali. Supaya apa? Supaya bisa terduplikasi. Karena upline core itu kan sudah banyak sekali ya di jalur sponsorisasi kita. Jadi bisa ditiru, bisa diedifikasi tadi. Gitu. Supaya bisa terduplikasi juga ke downline-downline kita. Betul Kak, untungnya saya punya upline sponsor yang menyemangati terus ya.
teman-teman harus bersyukur ya. Kalau teman-teman bisa dimotivasi, dikasih arahan sama upline sponsornya. Jadi jangan sampai disia-siakan, apalagi teman-teman sampai dijapri. Mbak ayo home sharing, Mbak ayo ikut pendidikan. Itu luar biasa teman-teman. Kalau upline mau japri, mau ngoyak-ngoyak, itu teman-teman beruntung sekali. Karena upline juga nggak dibayar ya. Itu buat kesuksesan teman-teman sendiri. Jadi kalau punya upline sponsor yang peduli kepada teman-teman, itu jangan disia-siakan. Kita harus berterima kasih sekali kepada upline kita yang luar biasa, yang bisa mengantarkan kita ke bisnis NASA. Mbak mau tanya, aku gabung, masa usia udah tua, bisakah sukses NASA? Bisa banget Mbak, kalau jenengan mau fokus. Kalau pengen sukses, nggak mau fokus, itu jalan di tempat Mbak, gitu ya. Tadi fokusnya, kita harus percaya sama produk kita. Kalau bisa itu jualan NASA jangan dicampur ya Mbak. Kalau satu toko NASA ya NASA semua, jangan dicampur. Nanti konsumen dan calon member itu nanti akan ragu ke kita. Dikiranya kita bukan member resmi NASA, dikiranya kita cuma OSEP biasa gitu Mbak. Jadi suksesnya kita itu tergantung kita. Kalau kita sudah mengikuti pendidikan tapi nggak mau praktek, itu sama saja Mbak, sama saja bohong. Mempunyai ilmu tapi nggak dipraktekkan, eman-eman banget Mbak. Ya, sepakat, oke. Jadi tadi jangan sampai teman-teman kalau pengen sukses di NASA terus jualannya campur aduk, jangan sampai ya. Bagaimana kalau sudah dijapri untuk berangkat home sharing tapi tidak direspon sama sekali? Misalkan ya kita punya downline, terus kita sudah japri, ayo home sharing. Misal dia nggak mau datang, kita bisa datang ke rumahnya Mbak. Misalkan kita main dulu, kita dekatilah, kita tanyakan kabarnya dan lain sebagainya. Terus kita tanyakan apa kendalanya di NASA. Kalau dia nggak mau datang, kita datangi rumahnya. Bagaimana supaya mereka bisa aktif, gitu Mbak. Harus yakin dengan produk kita. Betul sekali Mbak, harus yakin dengan produk kita. Misalkan ada orang, produk NASA bagus apa enggak? Ya bagus, karena kita sudah memakai produknya ya, gitu. Sepakat. Ya. Mungkin di sini masih ada yang campur aduk ya jualannya. Jadi habis ini teman-teman harus praktek, harus jualannya jangan sampai dicampur aduk. Misal Mbak saya punya toko HP, misal ada punya jualan baju, misal punya toko baju dan lain sebagainya. Teman-teman bisa jualan online tapi jangan dicampur. Buat 2 toko, yang pertama toko NASA, yang kedua toko HP atau toko baju itu. Jadi kalau konsumen lihat itu bisa mempercayai kita kalau kita itu member resmi gitu Mbak. Buat Facebook 2 mungkin ya, Facebook NASA sendiri, Facebook baju sendiri. Misal kalau teman-teman punya toko ya, harus tetap semangat, kesuksesan kita ada di depan. Asal kita fokus dengan niat, betul sekali. Kalau kita punya niat, kita punya tekad, kita action, itu hasilnya akan luar biasa. Bunda cantik banget sih. Ya, jadi cerita sedikit ya. Tadi ada yang bilang Bunda cantik banget ya. Jadi dulunya itu saya nggak mau pakai produk apapun ya, paling cuma 1-2 produk dari luar NASA. Karena sebelum saya kenal NASA itu saya takut memakai produknya, takutnya jerawatan, takutnya ketergantungan dan lain sebagainya. Tapi setelah saya kenal NASA, cocok satu produk, saya langsung nyobain semua produk NASA itu.
Jadi misal ada bedak baru atau yang lain krim baru itu saya langsung pakai. Jadi alhamdulillah perubahannya luar biasa. Jadi saat saya SMA sampai sekarang mungkin teman-teman saya ada yang pangling ya. Lihat perubahan saya karena dulunya itu sangat kumut-kumut sekali. Mungkin di sini mitra saya ada yang tahu dulunya saya seperti apa, terus sekarang seperti apa, itu tahu perubahannya. Sekarang sudah tahu NASA jadi ketagihan ya Mbak? Iya betul sekali Mbak. Jadi awalnya coba-coba, terus jadi ketagihan. Ketagihan banget, mulai dari produknya, mulai dari bisnisnya, bonusnya, itu tambah semangat Mbak. Produk NASA memang luar biasa ya. Saya berterima kasih ya kepada PT Natural Nusantara yang sudah mendistribusikan produk yang luar biasa ini. Produk herbal. Jatuh cinta dengan produk NASA, ya betul sekali. Jadi mulai dari produknya, bisnisnya itu luar biasa. Sayang sekali kalau teman-teman sudah gabung tapi nggak mau fokus. Karena fokus di NASA 1-2 tahun saja itu alhamdulillah sudah bisa menghasilkan puluhan juta. Jadi jangan sampai teman-teman menyanyiakan ya. Dan juga jangan sampai itu kartu membernya tahu-tahu hangus. Karena masa aktifnya kan 2 tahun. Jadi kalau teman-teman nggak aktif, teman-teman jarang mengikuti pendidikan dan lain sebagainya, tahu-tahu lihat kartunya itu nggak aktif, sudah hangus. Nanti kartunya diblokir dari kantor. Bener banget, awal ragu-ragu tapi setelah pakai jadi ketagihan. Ya betul sekali. Glowing sekali Kak, kepo dengan krimnya. Ya ini saya pakai Moreskin BB Cushion yang bright. Itu saja. Karena tadi buru-buru, jadi saya pakai cuma 1 krim tadi, BB Cushion. Jadi memang kelihatan agak glowing walaupun nggak cantik tapi bersih gitu. Nah, teman-teman juga misalkan sebagai pemakai produk ya, bisa foto sama salah satu produk. Misal teman-teman pakai ini masker ya. Misal pakai masker, bisa foto sama produknya, terus kasih keterangan testi di atasnya gitu. Misal mau nge-share. Terus juga bisa buat video. Buat video supaya bisa dibagikan ke media sosial supaya bisa dilihat halayak ramai gitu ya. Satu video misal bisa closing 10 produk, kan lumayan sekali teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai produk jangan lupa buat video, buat foto, karena orang akan lebih yakin kalau kita pakai sendiri gitu ya. Aman ya Mbak? Ya aman sekali produk NASA. Kalau kita jualan nggak yakin sama produk NASA, kita akan susah closing. Ya buat branding kita, betul sekali. Buat branding, kita foto sendiri, pakai bedak NASA, pakai masker NASA. Itu buat branding kita. Supaya orang lain tahu kalau kita itu pemakai produk NASA. Glowing banget, dari tadi pada komen glowing banget. Glowing ya? Ya. Karena ini rutin pakai produk NASA jadi kelihatan agak glowing ya. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang itu merutini produk NASA. Karena saya dari awal gabung NASA sampai sekarang itu rutin pakai produk NASA. Dulunya itu saya belang karena pakai hijab, jadi saya belang kayak gini di sini. Sampai-sampai saya setiap keluar rumah itu pada bilang, wajahmu kok belang, wajahmu belang.
Tapi alhamdulillah berkat produk NASA sekarang jadi nggak belang, jadi rata ya. Gitu. Keren banget, satu video bisa closing 10 produk. Bukan cuma 10 produk Pak, tapi banyak produk. Jadi saya sering buat video, walaupun masih belajar ya, belajar buat video testimoni. Itu setelah saya pakai, apalagi sama mitra saya, setelah saya kasih testimoni, misal tadi ya, teman-teman bisa lihat kayak glowing-glowing kayak gini ya. Teman-teman pasti pengen beli produk yang saya pakai saat ini. Jadi bisa dipraktekkan. Saya saat itu pakai BB Cushion NASA, saya buat video dan saya share. Alhamdulillah ada konsumen yang order, ada mitra yang order. Jadi banyak sekali yang order dari satu video tadi. Belum lagi kalau mitra-mitra membagikan ke konsumen lain, pasti pada order gitu dari testimoni-testimoni tadi. Jadi jangan malu buat video sendiri. Kalau teman-teman takut buat video, kita bisa berlatih. Misalkan kita bisa melatih buat video sendiri. Nanti kalau salah dihapus sampai videonya itu jadi bagus. Atau kita bisa latihan di depan kaca. Bisa menjelaskan testimoni di depan kaca, itu bisa. Produk NASA memang top, betul sekali Mbak. Jadi saat itu saya juga buat video masih malu. Bahkan sampai saat ini kalau saya berbicara di depan kamera itu masih malu ya, kayak seperti ini masih malu. Jadi kita bisa belajar merekam diri sendiri di depan kamera. Misalkan jelek ya kita hapus. Kalau sudah bagus baru kita share gitu. Umur berapa sih Mbak? Kira-kira umur berapa teman-teman? Saya umurnya 24 ya. 24 sudah punya anak 1. Umur saya 24 sudah punya anak 1. Jangan malu. Ya, betul sekali. Jangan berpikir gini, mbak saya jelek, mbak saya hitam. Jangan. Kalau kita pede, kita yakin dengan produk kita, itu akan akan terlihat bagus lah videonya kalau kita pede. Tapi kalau kita nggak pede ya beda lagi gitu ya. Rapo pembak nek ayu iku pede wae. Bukan berarti cantik terus pede, enggak Mas. Pede itu berawal dari itu ya, rasa malu. Kita malu dulu, terus kita terbiasa, baru kita pede gitu. Enggak langsung pede, enggak. Beda lagi kalau orang yang sudah terbiasa pede ya. Kalau saya itu awalnya malu gitu ya. Gak usah malu, bener sekali. Mudah bergelora. Coba pakai Mr. Big biar glowing. Mas Zainal lucu, Mr. Big biar glowing. Yang glowing apanya Mas? PD jadi artis produk NASA, betul sekali. Kita itu ibaratnya sebagai pemakai juga NASA itu ibarat kayak milik kita sendiri gitu loh. Kayak produk kita sendiri. Jadi kalau kita punya produk sendiri, pasti kita memasarkannya itu lebih semangat ya, lebih semangat, kita memakai juga lebih semangat. Anggaplah produk NASA itu produk kamu sendiri. Gitu. Kita bintang iklannya, betul sekali. Kita bintang iklannya, kita sebagai artis NASA. Buat apa kita membayar mahal-mahal buat endorse, tapi kita bisa endorse sendiri, kita bisa pakai foto sendiri, jadi artis sendiri, itu lebih enak. Jadi kadang kalau saya lihat mitra-mitra NASA yang kreatif buat video itu, kadang saya gini, saya pengen kayak gitu ya, terus saya akhirnya belajar sedikit demi sedikit, saya tiru.
Iya Mbak, masih minder buat testimoni. Berawal dari minder Mbak, karena kalau kita nggak praktek-praktek itu akan sulit untuk bisa pede. Kalau teman-teman nggak mau praktek itu sulit banget untuk pede. Ya, artis NASA kita semua betul sekali. Mungkin yang bapak-bapak bisa foto sama Mr. Big tadi yang kata Mas Fendi, foto sama Mr. Big. Terus diceritain hasilnya bagaimana, tapi jangan divideoin ya. Bisa video tapi bisa disamarkan, misal prakteknya bisa diganti itu pisang atau apa kayak gitu ya. Harus pede foto sama produk, betul sekali. Ya, jadi teman-teman habis ini langsung praktek ya. Ini hujannya lebat banget, jadi mungkin ini bisa kendala ke sinyal ya. Jadi cukup sekian dari saya. Semoga materi atau sharing-sharing siang hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa dipraktekkan, karena cuaca siang hari ini kurang memungkinkan, ini hujannya deras banget. Dari saya apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada upline-upline tercinta saya dan juga tim FKS yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing-sharing pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti live FKS KDI KFO 2 ini. Terima kasih banyak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua.